Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nita Wahyuningsih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat dan selalu belajar dengan rajin. Oke, pelajaran kali ini atau pertemuan kali ini kita membahas materi yang baru, yaitu teks diskusi. Untuk lebih memahaminya, kalian bisa membuka buku paket kelas 9 Bahasa Indonesia di halaman 116. Teks diskusi itu disusun untuk menyajikan beberapa pendapat dari sudut pandang atau perspektif yang berbeda terhadap suatu masalah dari masing-masing orang. Contohnya, kegiatan diskusi itu dapat kita jumpai itu ketika di sekolah itu pada kegiatan rapat OSIS. Contohnya rapat OSIS tentang penyusunan kegiatan OSIS ya, apa saja yang akan diprogramkan dalam kegiatan OSIS tersebut. Atau juga kegiatan diskusi itu ketika di lingkungan masyarakat itu pada saat rapat RT. Rapat RT, di mana rapat RT itu banyak orang atau beberapa orang itu membahas misalnya tentang masalah kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Atau kalau kegiatan diskusi itu tentang mengerjakan soal yang sifatnya itu harus dikerjakan secara individual, itu boleh diskusi atau tidak? Sebaiknya diskusi itu ketika tugas tersebut memang tugas kelompok. Jadi kalian harus memilah mana yang harus dikerjakan sendiri ataupun dikerjakan secara individual. Jadi kalau ketika tugasnya itu individu ternyata dikerjakan secara berkelompok, itu adalah sikap yang tidak baik yang kalian lakukan, yang tidak mengikuti aturannya. Pertama yaitu mengidentifikasi tentang informasi dari teks diskusi tadi. Teks diskusi itu yaitu menyajikan pendapat atau sudut pandang dari masing-masing orang terhadap suatu masalah. Jadi, teks diskusi itu disusun untuk menyajikan pendapat, sudut pandang atau perspektif yang berbeda terhadap suatu masalah. Itu namanya teks diskusi. Gagasan dan argumen dari semua sisi itu sebelum dijadikan hasil atau keputusan itu harus dievaluasi, harus dinilai. Itu sesuai tidak pemecahan masalah untuk masalah tersebut. Jangan sampai karena kita bersifat subjektif, bukan objektif, karena kita penilaiannya subjektif dari sisi yang berbeda, berat berbeda, itu akhirnya antara pemecahan masalah dengan masalahnya itu tidak sesuai karena kita penilaiannya secara subjektif. Jadi ketika kita mau memecahkan suatu masalah, berdiskusi itu harus bersifat toleransi, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Jangan sampai pendapat kita itu merasa pendapat yang paling baik, merasa pendapat kita yang paling betul untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jangan, kita harus menghindari ego yang seperti itu. Teks diskusi, baik lisan maupun tulis itu dapat menguji topik yang sifatnya kontroversial, menggunakan argumen atau pendapat secara langsung terhadap topik dan harus meyakinkan. Sifatnya diskusi itu adalah meyakinkan seseorang terhadap gagasan atau pendapat kita terhadap suatu masalah, tetapi juga harus mendengarkan pendapat atau gagasan dari orang lain juga. Sedangkan diskusi itu sendiri adalah pertukaran pikiran, gagasan, pendapat antara dua orang atau lebih secara lisan. Itu. Berikutnya, tujuan dari teks diskusi ada beberapa, yaitu ada 4. Yang pertama adalah 1. Mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan ataupun pendapat. Kedua, diskusi diadakan sebagai wadah atau tempat untuk memecahkan suatu masalah, bukan malah memperumit suatu masalah, bahkan membuat masalah yang baru. Diskusi diadakan sebagai wadah untuk memecahkan suatu masalah, bukan malah merumitkan masalah tersebut.
Diskusi diadakan sebagai wadah untuk menuntut ilmu dan menambah wawasan. Maksudnya kita dari pertukaran pikiran atau ketemu dengan banyak orang, di situ orang tersebut menyampaikan pendapatnya, menyampaikan gagasannya, kita menerima pendapat dan gagasannya itu menjadikan kita menjadi lebih tahu dan paham tentang sesuatu yang belum pernah kita pahami. Terakhir, diskusi diadakan sebagai ajang untuk belajar saling menghargai pendapat, belajar untuk beretika dan berbicara di depan umum. Diskusi itu sebagai sarana, sebagai salah satu kita untuk belajar berbicara di depan orang banyak dengan syarat yaitu berbicara yang sopan tanpa menyinggung salah satu pihak ataupun golongan. Dan yang paling penting kita belajar bertoleransi. Berikutnya, jenis-jenis diskusi. Diskusi itu jenisnya banyak sekali. Kalian bisa lihat sendiri, yang pertama adalah seminar. Seminar itu yaitu pertemuan beberapa pakar yang berusaha mendapatkan kata sepakat mengenai suatu hal ataupun masalah. Itu seminar. Kedua, ada sarasehan atau simposium, yaitu pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat para ahli mengenai suatu hal atau masalah dalam bidang tertentu. Yang ketiga, lokakarya atau sanggar kerja, yaitu pertemuan yang membahas suatu karya atau suatu hal. Keempat, santiaji, yaitu pertemuan yang diselenggarakan untuk memberikan pengarahan singkat menjelang pelaksanaan kegiatan. Kayak seperti briefing, itu santiaji. Selanjutnya, muktamar, yaitu pertemuan para wakil organisasi mengambil keputusan mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Ada diskusi konferensi, yaitu pertemuan untuk berdiskusi mengenai suatu masalah yang dihadapi secara bersama. Ada diskusi panel, yaitu diskusi yang dilangsungkan oleh panelis. Panelis itu adalah peserta diskusi dan disaksikan atau dihadiri oleh beberapa pendengar serta diatur oleh seorang moderator. Terakhir, diskusi kelompok, yaitu penyelesaian masalah dengan melibatkan beberapa kelompok-kelompok kecil. Itu beberapa dari jenis-jenis diskusi. Silakan kalian bisa cermati dan pahami perbedaan dari masing-masing jenis diskusi itu. Next, ciri-ciri dari diskusi. Otomatis diskusi itu harus berlangsung 2 orang atau lebih, minimal yaitu 2 orang. Maksimal ya bebas, tidak terbatas. Kedua, diskusi berlangsung dengan cara interaksi tatap muka dalam mendengarkan dan menyampaikan pendapat anggota diskusi. Ketiga, diskusi dilakukan untuk membahas suatu topik. Harus ada masalah yang akan dibicarakan. Keempat, sasaran yang ingin dicapai dalam diskusi adalah mendapatkan kesepakatan bersama. Harus ada hasil dari penyelesaian terhadap masalah tersebut. Terakhir, diskusi berlangsung dalam suasana bebas, teratur, dan sistematis dengan aturan yang telah disepakati. Itu ke-5 ciri-ciri diskusi. Yang jelas harus ada orangnya minimal 2. Harus ada masalah yang akan dibahas. Dan yang paling penting harus ada kata kesepakatan atau penyelesaian dari masalah tersebut. Next, unsur-unsur diskusi. Apa sih yang harus ada ketika diskusi itu berlangsung? Yang pertama, harus ada manusianya, yang meliputi 1,
ada moderator atau pemimpin diskusi. Moderator itu membuka dan menutup serta membuat kesimpulan dari diskusi yang berlangsung. Kedua, harus ada materi yang dibahas, harus ada topik, harus ada masalah yang akan dibahas dalam forum diskusi tersebut. Ketiga, harus ada tempat atau fasilitas yang digunakan. Ketika berdiskusi kita membutuhkan ruangan atau tempat, misalnya meja, kursi, papan tulis, ataupun kertas yang digunakan untuk mencatat dari kegiatan diskusi tersebut. Yang paling penting terakhir unsur diskusi adalah harus ada peserta diskusinya. Itu beberapa keempat dari unsur diskusi ketika harus terjadi sebuah diskusi, harus ada keempat itu. Berikutnya, setelah memahami tujuan, unsur, dan ciri-ciri, kita masuk ke dalam struktur dari teks diskusi. Strukturnya ada 3 bagian. Pertama, ada isu atau masalah. Pada bagian isu itu memperkenalkan sebuah masalah yang akan didiskusikan. Isu adalah sebuah masalah, topik, permasalahan yang harus kita diskusikan, harus ada isunya. Yang kedua, struktur yang kedua adalah argumen pro dan argumen kontra. Argumen itu adalah pendapat, pro adalah mendukung, berarti pendapat yang setuju atau mendukung terhadap isu tersebut, yaitu berisi memaparkan argumen mendukung dengan didukung fakta, data, pengalaman penulis, serta referensi yang berhubungan dengan isu yang dibahas. Itu mengenai argumen pro atau argumen mendukung. Ada juga argumen kontra. Argumen adalah pendapat, sedangkan kontra adalah menentang. Menentang apa? Menentang isu tersebut. Jadi pendapat yang menentang isu atau masalah. Argumen itu juga harus didukung dengan fakta, data, pengalaman penulis, serta referensi yang berkaitan dengan isu ataupun masalah. Sudah ada 2 struktur, yaitu isu dan argumen. Argumen ada 2, argumen pro dan argumen kontra. Yang terakhir, struktur yang ketiga adalah simpulan atau saran, yaitu berisi rekomendasi atau pendapat akhir penulis mengenai isu yang dibahas. Pada bagian ini baiknya mengambil jalan tengah mengenai masalah yang sedang dibahas agar simpulan yang diambil tidak menimbulkan masalah yang baru. Ada 3 struktur dari teks diskusi: isu, argumen. Argumen ada 2, argumen setuju dan argumen menentang. Dan yang ketiga adalah simpulan, berisi pendapat akhir dari penulis. Itu ketiga struktur teks diskusi. Berikutnya, untuk dijadikan bahan latihan soal, silahkan kalian kerjakan ke-5 soal tersebut, mulai dari soal yang pertama sampai soal yang terakhir. Itu khusus untuk soal yang terakhir, buatlah teks diskusi dengan tema dampak internet bagi pelajar, dengan memperhatikan struktur yang tadi, yaitu isu. Isunya adalah dampak internet bagi pelajar. Struktur yang kedua adalah argumen pro dan argumen kontra. Silakan kalian jabarkan pendapat kalian setuju dan tidak setujunya di bagian struktur yang kedua. Dan yang terakhir adalah struktur kesimpulan. Struktur kesimpulan, kalian buatlah satu rekomendasi, satu hasil dari tadi pendapat pro dan pendapat kontra, buat kalian dalam satu lembar folio. Kerjakan secara berkelompok, masing-masing kelompok berjumlah 5 siswa, bebas
Siswanya siapa saja, kalian yang menentukan. Setelah tugas tersebut ditulis di kertas folio, kalian foto dan kirimkan via WA kepada saya. Saya tunggu minggu depan, 1 minggu untuk lama pengerjaan dari kelima soal tersebut, khususnya soal nomor 5. Itu latihan soal untuk minggu depan. Kita lanjutkan. Untuk memahaminya, kalian juga bisa membahas atau membuka buku paket bahasa Indonesia dari halaman 116 sampai 122 atau beberapa sumber lainnya yang berhubungan dengan teks diskusi. Itu pertemuan kali ini tentang definisi teks diskusi sampai ke struktur dari teks diskusi. Yang paling penting adalah kalian kerjakan latihan soal yang ada di PowerPoint ini. Itu pertemuan kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.